Kalau dokumen pembayaran ada di dalam kalau semester genap kemarin itu jumlahnya totalnya 736. Sekarang masih kita belum input data yang ganjil. Oke, 736 mahasiswa ya Pak ya yang terdata itu. Yang genap kemarin. Yang genap kemarin. Oke. Oh itu kalau genap, kalau ganjil apa sempat juga ada perbedaan Pak nih? Kok yang genap kemarin gitu atau gimana? Ya, karena kan entry-nya kan ada genap, ada ganjil gitu kan ya. Oke. Kan gitu. Jadi periode yang genap kan 2022 yang genap. Kalau yang sekarang ini kan 2021 satu yang ganjil. Tapi kepastiannya kalau yang ganjil ini mungkin ada tim IT di Universitas Bondowoso ini ada Mas Sofyan mungkin bisa nanti memetakan tentang data ini. Dan Mas Sofyan atau Mas Dodi mungkin bisa. Iya. Gimana nih Mas, kalau total keseluruhan mahasiswanya di Unibo sendiri itu berapa gitu ya? Dari angkatan yang aktif ya lebih tepatnya gitu kan. Nah itu kalau yang tadi yang disebutkan sama Pak Rektor itu 736 sekian gitu ya. Nah itu yang terdata aktif ya Pak ya, atau termasuk yang ini apa namanya yang goib juga ini. Artinya ada mahasiswa yang dia tiba-tiba nggak masuk gitu, semester teman masuk gitu. Nah ini total keseluruhan sekian atau yang 700 itu yang aktif saja gitu. Sebelumnya ingin saya sampaikan Mas Adit bahwa Unibo atau Universitas Bondowoso kalau disingkat Unibo ini mengalami kejadian dulu 2016 sehingga akhirnya 2016 pada akhir 2016 sehingga data ini sempat tidak di-entry dalam beberapa semester sebelumnya sekitar 8 semester. 2016 akhirnya kita diberi amanah oleh LL Dikti agar supaya mengentry datanya. Disinilah mungkin letak salah satu kebingungan kita pada awal-awal diterapkan PD Dikti. Kalau dulu kan layar biru istilahnya Mas Adit. Jadi ketika diterapkan PD Dikti dengan feeder itu kita kebingungan, sangat kebingungan. Apalagi kita pernah kena permasalahan di internal kampus. Jadi sistem pendataan kita masih tanda kutip masih belum sempurna. Harapan kami ketika mengikuti Sevima sebetulnya ada perbaikan data yang ke depan bisa tidak ngentri 2 kali. Semisal gini Mas Adit. Ketika kita mengentri di feeder semuanya ya, kadang dibutuhkan di emis, kita masih ngentri lagi di emis semuanya. Kan ada FAI-nya juga, jadi ngentri 2 kali. Kalau yang FAI itu bisa ngentri 2 kali. Gitu. Dengan data yang sama ya Pak ya? Dengan data yang sama. Kemungkinan kan ada terdelete 1 atau terdelete akhirnya tidak 100% akhirnya, tidak sama. Betul Pak. Nah itu yang memang yang sering dialami Pak gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas begitu. Nah, ini sekaligus mungkin bisa dibantu juga Pak absen nih dari unit-unitnya apakah sudah lengkap. Mungkin kalau sudah bisa kita mulai begitu Pak Rektor. Pripun Pak Rektor, mohon arahnya. Siap Mas Adit. Siap. Oke. Baik, ini bagaimana Pak? Ini bisa dimulai atau menunggu dari yayasan?
Tunggu sebentar Pak ya, mau konfirmasi ke staf dulu. Ini apa yayasan sudah nyampe apa belum? Oke, Sebentar. siap, monggo Pak. Oke. Mungkin Pak Yayasan bisa menyusul Mas Adit, karena katanya masih ke bank, barusan staf bilang pada saya. Oke, jadi Pak, siap Pak Samsul Arifin. Oke, berarti bisa dimulai nggih Pak? Siap Mas Adit. Oke, silakan Mbak Iis, mungkin bisa dibantu mulai. Oke, baik Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan dari Unibo yang telah menyempatkan hadir nih di acara diskusi dan sharing antara Unibo dengan Sevima gitu. Dan terima kasih juga kepada Pak Arifin dan juga Pak Agus yang telah membantu nih mengkoordinasikan untuk jajaran lainnya turut serta hadir nih. Dan harapannya nanti kemarin Pak Agus dan juga Pak Arifin dari diskusi kali ini didapat insight-insight baru, mungkin untuk bisa meningkatkan Unibo ke arah yang lebih baik lagi, gitu ya Pak Arifin ya. Mungkin itu aja Mas Adit dari saya kembalikan lagi ke Mas Adit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Tak luput ini ya, kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ini ya, nikmat sehat kita bisa kumpul, karena saat ini kalau kita bicara sehat ini sangat mahal sekali ya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ini kita bisa berkumpul dalam grup diskusi. Oke, baik. Dan tak luput juga kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan saya dengan Adit, begitu ya, perwakilan dari PT Sentra Vidya Utama atau Sevima, gitu. Oke, dalam kesempatan hari ini, Insya Allah saya akan memperkenalkan, gitu ya, siapa itu Sevima. Dan disambung nanti diskusi terkait dengan bagaimana sih perguruan tinggi idealnya memiliki sebuah tata kelola sistem informasi begitu. Nah, alhamdulillah ini juga sudah bergabung. Nah, yang terhormat Bapak Samsul Arifin sebagai rektor dari Universitas Bondowoso. Nah, ini alangkah lebih ini ya syahdunya kalau Pak Rektor ini bisa memberikan arahan gitu ya, agar nanti diskusi kita hari ini kita bisa on point dan nanti bisa disambung juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Silakan Pak Rektor, waktu dan tempat akan silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Adit dari Sevima, Bu Iis, yang kemarin sempat kontak langsung,
Terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan Sevima pada Universitas Bondowoso. Tak lupa para pimpinan Universitas Bondowoso, baik dekan yang sudah hadir, Kaprodi, TU, tim IT. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa berbagi ilmu atau menimba ilmu tepatnya ini pada Sevima, yang mana tujuannya adalah ke depan gimana Universitas Bondowoso lebih baik melalui pendataan yang baik, sistem yang baik, sehingga memberi pelayanan pada mahasiswa, pada dosen, terutama mahasiswa dengan baik. Beberapa hari yang lalu, atau tepatnya mungkin setahun yang lalu, saya pernah ngontak Sevima. Saya lupa namanya dulu. Cuma sempat kontak-kontakan tentang Sevima, apa yang ditawarkan oleh Sevima. Dan menarik rasanya untuk Unibo untuk memperbaiki dalam sistem pendataan. Karena dengan data ini sangat bermanfaat pada kita sebagai pengelola untuk mahasiswa maupun dosen. Diakui memang Unibo memang dalam tahap awal lagi, dan saya pikir sudah melalui beberapa proses, dan ini mungkin salah satunya kendala kita adalah di sistem pendataan, yang mana sebagaimana yang saya sebutkan tadi pada Mas Adit, ada beberapa kelemahan sehingga ini bisa berkali-kali kita mengentri, berkali-kali kita kadang salah titik, salah angka, boleh jadi gitu. Dan ini mungkin bukan hanya mungkin di seluruh prodi maupun fakultas, kadang datanya mengambil satunya di TU, satunya ngambil di operator, sehingga ada tidak samaan antara operator dengan TU. Dan mungkin dengan adanya Sevima menjembatani atau meminimalisir kesalahan-kesalahan itu, sehingga data betul-betul valid, bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak di Unibo. Semisal dosen bisa memanfaatkan data tersebut. Saya melihat demo kemarin di Sevima ini sangat baik, karena integrasi antara Sister, PDDikti, EMI, saya lihat ada juga itu. Jadi ini sangat baik untuk Unibo bila mana ini betul-betul diterapkan di kampus kita. Tapi dengan catatan ada memang pesan pada saya dari teman-teman yang pernah mesen Sevima, kembali kepada diri kita sendiri, pada pimpinan, pada operator, TU. Jadi kita dituntut untuk memahami, menyiapkan SDM tentang hal ini. Harapan kita semoga dengan kerjasama ini ke depan sistem pendataan kita di Unibo ini semakin baik dan sangat bermanfaat pada akhirnya kepada akreditasi. Mungkin itu Mas Adit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Rektor atas arahannya, gitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk bisa share screen. Jadi tadi memang yang di highlight dari yang disampaikan oleh Pak Rektor, kalau saya boleh sedikit sedikit saya rangkum, itu terkait dengan poin integrasi dan bagaimana nanti sistem ini mempermudah proses dari pencatatan gitu ya secara administrasi, sehingga ketika kita bicara pelaporan kepada PDDikti sebagai bukti pertanggungjawaban gitu ya dari Unibo, ini kita ringan gitu ya, karena data yang kita
melaporkan ini data yang sama gitu ya. Yang satu unit dengan unit yang lain itu tidak ada perbedaan di dalamnya. Oke, luar biasa. Baik, ini nanti kita akan coba bahas lebih dalam, Bapak Ibu. Nah, ini saya memperkenalkan secara singkat gitu ya. Mohon izin, siapa itu Sevima gitu. Baik, jadi Sevima atau kepanjangannya adalah PT Sentra Vidya Utama gitu ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang kenal Sevima gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman operator gitu ya, sering ketemu kita, mungkin baik di di grup-grup Facebook, ada di Telegram dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita bicara Sevima gitu ya, kalau ditanya Sevima itu siapa, ya, kita hanya konsultan IT Pak gitu ya. Jadi kita adalah konsultan IT yang memang fokus di dunia pendidikan gitu. Dan kami berdiri sejak tahun 2004 gitu. Nah, dari awal berdirinya tahun 2004 ini juga bertepatan kita itu mendapatkan amanah untuk menghandle dan masuk dalam timnya ITS pada waktu itu untuk berkolaborasi mengembangkan sistemnya ITS. Nah, itu juga bukan ini ya kebetulan karena memang pimpinan Bapak Sugianto Halim, nah, beliau pada waktu itu lulusan ITS, gitu, lulusan ITS, angkatan tahun 78-an lah. Nah, itu jadi pada waktu itu angkatan 98. Jadi beliau pada waktu itu sempat pada saat menjadi mahasiswa mengembangkan sebuah proyek yang berhasil diimplementasikan di level prodi gitu ya. Sampai akhirnya lulus, punya tim. Nah, Sevima pada waktu masih sangat kecil sekali gitu ya, hanya 7 orang gitu Pak. Nah, itu menghandle pekerjaan di ITS. Alhamdulillah sukses dan ITS kita rilis tahun 2009 begitu. Karena 2009 kami merasa ITS ini udah waktunya harus mandiri, nggak perlu dengan Sevima. Nah, berjalannya waktu itu kita mengembangkan di ITS, bersambung kita juga menghandle di UNESA gitu ya, Ubaya, Petra. Nah, mayoritas perguruan tinggi di di Surabaya ya, gitu pada waktu itu. Sampai akhirnya berjalan di tahun 2014 ini juga menjadi sebuah kebanggaan Sevima masuk dalam tim pendataan data nasional pada waktu itu. Nah, akhirnya lahirlah produknya namanya Dapodik dan Feeder dan Forlab. Nah, Dapodik ini untuk pendataan data nasional di level sekolah mendasar sampai menengah gitu ya, SD, SMP, SMA. Nah, itu masuknya di Dapodik. Nah, untuk yang perguruan tinggi itu masuknya di Forlab. Nah, atau pelaporan PD Dikti Feeder gitu ya untuk kita laporkannya. Tapi untuk data nasionalnya disimpannya di Forlab begitu. Sampai akhirnya dari situ kita dikenal juga dari teman-teman operator mungkin ya, pimpinan yang seringkali menghadiri beberapa kegiatan. Dulu pada waktu itu kan ada kegiatan rutin ya yang dilakukan oleh LL2 Dikti maupun dari Dikti sendiri terkait dengan asistensi ketika ada update feeder dan lain sebagainya. Nah, itu dari situ kita kenal dengan beberapa operator gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai sekarang Sevima dikenal dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah termasuk di Bondowoso, Pak. Kita juga beberapa kali arah ke Bondowoso, Lumajang gitu ya, Situbondo sampai ke Banyuwangi. Cuman terkendala pandemi 2 tahun ini kita full online Pak, nggak enak gitu. Jadi kalau kita ketemu kan kita bisa ngobrol santai gitu ya, habis kita diskusi, kita lanjut ke kantin, ngopi kan enak Pak ya, sambil rokokan itu santai gitu. Nah, untuk saat ini tidak bisa melakukan itu. Jadi ini juga baru sekali sebenarnya Sevima sudah mulai roadshow lagi, dan saya juga sangat berharap nantinya kita bisa jumpa lah di Bondowoso gitu ya, sekaligus beli oleh-oleh tape gitu Pak. Oke, nah itu Sevima untuk saat ini begitu. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah visi kami. Jadi harapannya memang Sevima ingin menjadi sentra solusi manajemen pendidikan terdepan di Indonesia. Nah,
ini juga menjadi sebuah ini ya, apa namanya, motivasi Sevima untuk terus melakukan improvisasi gitu ya, terus melakukan inovasi terkait dengan apa-apa saja yang memang sekiranya ini menjadi solusi bagi perguruan tinggi gitu. Karena kalau kita bicara masalah dari perguruan tinggi itu sebenarnya ya memang masalah utama itu dari mahasiswa gitu ya. Karena kita sebagai penyelenggara pendidikan gitu ya, kita memfasilitasi mahasiswa kan gitu ya, yang dia itu berkuliah di kampus kita gitu ya, atau di Universitas Bondowoso. Sehingga kalau dari pengalaman saya ada 4 poin ini yang sering berulang ya setiap tahunnya gitu ya, apalagi terkait dengan efektivitas belajar gitu ya. Kemarin ada pandemi, saya kira itu juga menjadi teguran juga gitu ya bagi teman-teman perguruan tinggi kalau tidak memiliki skenario ketika tiba-tiba wah kita nggak bisa kuliah offline gitu ya, switch ke online. Nah itu pasti bingung semua saya yakin gitu ya. Dan tim IT nih yang awalnya pasti didorong untuk gimana nih solusinya, gitu ya, apa aplikasi yang possible untuk kita bisa gunakan saat ini. Nah temuannya banyak yang digunakan, ada Google Classroom, ada Moodle, ada Edmodo dan lain sebagainya, macam-macam gitu ya. Bahkan ada juga yang memanfaatkan WA Group gitu ya, yang di mana WA Group juga ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya. Kekurangannya kalau kita mau lihat history file yang dikirim dosen yang lalu gitu ya, kita lupa download, nah kita scroll ke atas udah ketemu filenya, di download nggak bisa gitu karena udah kadaluarsa. Nah itu temuan kita kemarin saat proses ini ya, apa namanya, survive menghadapi pandemi gitu. Nah, lebih-lebih nanti dari pimpinan ketika oke sudah ada nih aplikasi untuk kita bisa lakukan pendataan online gitu ya. Nah, yang kedua, permasalahannya pimpinan tidak bisa monitoring. Benar nggak sih dosen ini ngajar? Benar nggak sih yang diajarkan ini sesuai dengan kontrak kuliahnya gitu ya, atau kurikulum yang sudah dibentuk dan lain sebagainya. Nah, ya, karena tadi kita tidak memiliki sebuah sistem di mana sistem itu bisa menjadi alat untuk pimpinan melakukan proses monitoring begitu. Terus poin yang keempat ini terkait dengan kesenjangan besar antara output universitas dan kebutuhan industri. Nah ini saya kira juga sangat disadari oleh Mas Menteri begitu ya. Maka itu concern-nya dari Mas Menteri pun juga terkait dengan kurikulum. Nah, kurikulum ini harus berbasis dengan industri, berbasis industri. Artinya yang diharapkan alumni gitu ya, atau yang dikatakan baru lulus nih gitu ya. Nah, kompetensi dia ini sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar, oleh industri. Nah, ini juga yang disoroti adalah tim penyusun kurikulum gitu ya, unit penjaminan mutu. Nah, ini yang disorot. Karena mau tidak mau ya penjaminan mutu ini juga harus bersinergi bagaimana mengukur. Jadi setiap 4 tahun sekali itu harus ada evaluasi. Nah, idealnya begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini yang sering dialami oleh perguruan tinggi. Ada 4 poin ini Pak. Ada SDM, teknologi, dana, dan infrastruktur. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya. Teknologinya sudah ada, dananya sudah ada, dapat hibah gitu ya, infrastrukturnya standar lah gitu ya, karena mungkin di daerah gitu kan, contohnya begitu. Nah, ini kita kekurangan SDM nih Mas gitu. Nah, ini nanti jadi masalah juga gitu ya. Karena SDM ini ya salah satu penggerak juga gitu ya. Karena kalau kita bicara teknologi ya teknologi dia hanya tools gitu ya. Nah, yang menggerakkan itu siapa? SDM gitu ya, manusia. Nah, ini kita juga yang sering kita temui, ada 4 poin. Dan ini juga menjadi alasan kenapa Sevima tetap konsisten di dunia pendidikan Bapak Ibu, karena masih sangat banyak sekali perguruan tinggi yang dari sisi sistem, tata kelola sistemnya itu belum ideal. Nah ini mungkin kami ini ya husnuzon gitu ya, kalau wah ini peran Sevima nih, kita perlu membantu teman-teman di PT gitu. Nah ini alasannya. Nah, kalau ditanya solusi Sevima yang diberikan itu apa gitu ya terhadap perguruan tinggi yang saat ini gitu ya.
Jadi dari masalah yang di atas itu memang solusi yang kita rekomendasikan adalah bagaimana kita menata ulang gimana sih dukungan sistem terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Karena Sevima memahami gitu ya, setiap perguruan tinggi itu sudah memiliki aturan atau SOP yang sudah ditetapkan gitu ya. Mungkin yang sudah ada juga bukunya gitu ya. Contoh kalau di akademik ada buku panduan akademik. Nah, untuk yang lain pasti juga ada buku panduan keuangan dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana aturan itu dibuat juga berdasarkan behavior masyarakat atau mahasiswa yang ada di sana, termasuk juga kebiasaan dosen yang ada di sana. Nah, itu juga setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda, Pak, gitu ya. Jadi SOP ini kami yakin setiap perguruan tinggi sudah siap. Nah, di mana SOP ini targetnya adalah bagaimana kita bisa menjalankan aturan yang sudah kita buat ini, gitu. Nah, untuk saat ini juga perguruan tinggi di sisi yang lain memiliki ini ya pressure untuk ya ini ya istilahnya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya per semester gitu ya. Nah, ini kita bicara regulasi gitu. Nah, regulator sendiri mereka juga sudah berbasis sistem. Artinya kita yang ada di bawahnya ini kita harus samakan nih frekuensi kita. Jangan sampai yang di regulator udah pakai sistem kita masih manual nih. Nah, akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor kita kesulitan Mas gitu ya untuk cari datanya gitu ya. Nah, itu memang kita harus samakan nih frekuensi kita. Nah, solusinya memang kita harus perbaiki dari si tata kelola sistem informasinya. Tuh. Harapannya aplikasi ini akan mengintegrasikan gitu ya, menyambungkan antara unit penerimaan mahasiswa baru, administrasi akademik begitu ya, keuangan, SDM. Nah, itu bisa saling terhubung sehingga informasi atau data itu oke, saya mau izin mute. Oke, akhirnya nanti data dan informasi itu akan sama, gitu ya. Karena masuknya pun di pintu yang sama, gitu ya, pintu penerimaan, gitu ya. Keluarnya pun juga akan sama nanti di tracer alumni, nanti data juga dilaporkan kepada PD Dikti, gitu ya. Nah, itu harapannya di sana. Dan Sevima juga sangat membantu, gitu ya, bila mana perguruan tinggi ingin berbasis digital gitu ya, atau mungkin ada istilahnya blended learning gitu ya. Nah, jadi Sevima sudah mensupport dengan memberikan LMS, yang LMS itu juga sudah terintegrasi dengan sistem utama yaitu di akademik gitu. Selanjutnya saya langsung masuk ke sini saja Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, ini adalah ekosistem dari layanan di Sevima gitu ya. Jadi ini adalah idealnya perguruan tinggi ketika bicara tata kelola sistem. Nah, ini versi Sevima ya. Ini di garis bawah ini versi Sevima gitu. Jadi mungkin ada beberapa pihak, oh enggak gitu, harusnya gini. Nah, ini kita udah kasih disclaimer di awal, ini versi Sevima gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi idealnya nanti Unibo di sini dari ilustrasi gambar ini wajib memiliki pondasi utama dalam sistem yaitu Disiakat. Di mana di Siakat atau di aplikasi ini ya Sevima Cloud ini ada beberapa modul utama dari proses penerimaan, proses administrasi akademik, keuangan, SDM gitu ya, manajemen tugas, kuis sampai UKOM gitu ya, itu ada di sana. Termasuk juga kepegawaiannya gitu ya, keuangan dan lain sebagainya. Nah, di sini nantinya tugasnya apa? Di sini lebih kepada operasional. Jadi nanti hal-hal yang kaitannya dengan operasional, baik itu nanti persiapan KRS, kelas gitu ya, persiapan jalur penerimaan, semua dilakukan di sini. Nah, ini ada Edlink juga di sini. Edlink ini lebih kepada LMS tadi. Jadi kalau LMS ini interaksinya antara dosen dan mahasiswa. Jadi eksklusif gitu ya. Dan kembali lagi ketika kita mau mengilustrasikan Siakat ini, ya kalau kita
coba representatifkan ini sebuah bangunan, ya Siakat ini adalah kampus gitu loh. Di mana nanti di Siakat ini akan terhubung dari akademik, juga ada unit keuangan, ada unit SDM, dan lain sebagainya. Itu tergabung di satu aplikasi yang aplikasi itu saling terhubung. Begitu. Nah, di mana nanti ini bisa dibayangkan ya Bapak Ibu, bisa diilustrasikan. Nanti ketika contoh kita mau proses penerimaan mahasiswa baru ini, karena sudah masuk di awal periode tahun Masehi ini, biasanya Desember, Januari udah mulai nih gelombang pertama kayak gitu ya. Nah, kita buat nih dari teman-teman di Prodi kerjasama dengan unit di panitia penerimaan atau unit penerimaan buat jalur penerimaannya. Nah, terkait dengan syarat-syarat seleksi gitu ya, tahapan seleksi, jalur penerimaan. Nah, ini kan nanti bisa dikolaborasikan ya antara Prodi dengan tim yang ada di PMB di sana. Sehingga nanti jalur penerimaan itu kita bisa buat berdasarkan syarat-syarat seleksinya. Contoh kalau untuk jalur beasiswa tahfidz Quran gitu ya. Nah, itu apa nih buktinya kalau dia sudah hafal dan lain sebagainya, atau mungkin ada jalur prestasi, bidik misi, jalur mandiri dan lain sebagainya macam-macam. Nah, itu nanti di awal di set gitu ya, sehingga ketika itu sudah di set kita tinggal buka periode pendaftarannya, katakanlah 1 minggu begitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam kurun waktu 1 minggu itu nanti akan ada proses pendaftaran mahasiswa baik online maupun offline kan gitu ya. Nah, ini bisa ditanyakan juga. Nah, kalau offline bagaimana Mas Adit gitu ya. Nah, kalau offline pun gitu ya tetap difasilitasi Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti tetap yang dilakukan adalah panitia mengarahkan ngentri datanya tidak dicatat secara manual tapi langsung kepada website penerimaan. Begitu Pak Rektor ya. Jadi nanti data itu akan masuk di corong yang sama gitu. Dan dengan ini kita bisa pastikan tidak akan ada selisih data. Oh, versinya akademik ini, versinya panitia hari Senin kayak gini, yang Selasa ini ya gitu. Karena Senin dan Selasa panitia beda dan dicatatnya di buku yang berbeda. Nah, ini nanti jadi masalah. Nah, kalau sekarang kita harus sepakati, kita ya harus berkomitmen ketika sudah ini ya berniat menggunakan aplikasi gitu ya. Semuanya baik itu offline, online gitu ya, semua harus diarahkan pada website penerimaan gitu. Nah, kalau nanti terus tugasnya panitia itu apa gitu ya. Nah, tetap sama, tugasnya itu akan sama, persiapkan gitu ya dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika nanti ada yang mahasiswa atau calon mahasiswa yang ke kampus bisa diperbantukan. Stepnya ini gitu ya. Kalau setelah submit datanya ini harus bayar formulir nih. Nah, bisa diarahkan langsung bayar gitu. Dan untuk pembayarannya itu juga nanti bisa terintegrasi dengan Sevimap gitu. Nah, di proses tadi ya Pak, ketika kita sudah selesai nih di proses penerimaan, nah kita sudah dapat nih Pak Rektor, apa nih data apa? Data mahasiswa baru di periode tersebut, beserta histori pendaftarannya dia. Dia seleksi tahap 1, nilai berapa dan lain sebagainya, itu akan tercatat semua. Begitu. Gitu ya. Nah, nanti masuk di step yang kedua, di step apa namanya KRS biasanya atau belanja KRS gitu ya. KRS-an kalau di Jawa gitu paling gampang. Nah, di proses KRS itu pun juga harus disiapkan dulu di awal kan itu ya. Kelasnya, dosen yang ngajar siapa gitu ya, di ruangan kelas yang mana, kodenya apa kan gitu ya. Terus dosen ini diplot untuk mata kuliah apa. Nah, ini nanti disiapkan di awal. Jadi ini juga saya yakin sama dilakukan oleh teman-teman gitu ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, nanti bedanya gitu ya, yang biasanya dilakukan secara manual gitu ya, nah itu nanti dilakukan di sistem gitu. Jadi setelah udah set tadi untuk jadwalnya dan lain sebagainya, barulah kita buka periode KRS gitu. Jebret gitu kan. Nah, sebelum KRS dilakukan, mahasiswa punya step dulu nih, ada portal di sini. Portalnya apa? Kamu harus bayar dulu biaya registrasi, KRS, dan lain sebagainya yang nanti bisa menjadi prasyarat untuk dia bisa melakukan KRS. Begitu alurnya Bapak Ibu ya. Jadi ketika mahasiswa sudah bayar, dia bisa melakukan KRS.
Sehingga nanti dari proses KRS itu benar-benar datanya akan sama, yang bayar gitu ya sama yang KRS gitu. Nah, setelah proses KRS itu sudah selesai, nah ini akan beralih kepada tugasnya dosen PA, dosen pembimbing akademik, di mana dosen pembimbing akademik memiliki tugas untuk melakukan validasi data terhadap KRS yang sudah diajukan oleh anak bimbingnya tadi. Jadi fungsi dosen PA ini juga bisa berjalan begitu. Nah, dari proses KRS itu sudah selesai. Nah, kita juga sudah simpan datanya nih, Pak. Kita sudah capture data apa? Satu adalah data detail KRS setiap mahasiswa, yang kedua adalah status AKM mahasiswa di semester tersebut. Yang di mana kedua data ini menjadi data yang pokok yang dilaporkan di semester gasal maupun di semester genap. Begitu. Nah, itu tadi. Jadi benar-benar sistem ini idealnya Pak, nanti akan mencatat, mengcapture, merekam seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu dari masing-masing unit, dosen maupun mahasiswa. Sehingga ketika kita bicara data itu akan terakumulasi setiap harinya, setiap kegiatannya. Nah, itu akan terakumulasi. Terus di garis finish gitu ya, ketika sudah selesai perkuliahan, nah kita tinggal sinkronisasi data, kita distribusikan data tersebut gitu ya, karena sudah kita simpan di database kita kepada pelaporan PDDik Feeder melalui aplikasi Provider ini. Jadi nanti kita pastikan data yang sudah tersimpan ini kita tinggal sinkronisasi, tidak perlu dicatat ulang gitu. Termasuk nanti di sini kita juga sudah fasilitasi untuk formatnya ini ya Pak ya, terkait dengan ke PTKIN ya Pak ya, emis, pelaporan emis ini juga sudah. Tuh. Nah, itu sudah termasuk di Siakat. Jadi nanti untuk melaporkan datanya, karena sebenarnya datanya itu sama di emis maupun yang di PDDB, cuman kadang susunan tabelnya yang beda, formatnya yang beda. Nah itu nggak masalah, nanti kita bisa sesuaikan. Tuh. Jadi itu fungsinya di sana Pak ya. Jadi tergambar. Jadi sebenarnya challenge-nya adalah kita harus create dulu nih panitia suksesornya nanti. Nah, harapannya nanti PIC ini gitu ya, leader-leadernya ini bisa menjadi trainer bagi rekan-rekan yang lain gitu ya. Setelah kita nanti latih gitu ya. Nah, itu nanti mungkin bisa buat workshop secara kecil-kecilan di level prodi sampai nanti sosialisasi kepada mahasiswa, orang tua gitu ya. Karena orang tua nanti ada akses bisa masuk ke sini, Pak. Nah, itu menarik gitu ya. Jadi orang tua bisa langsung tahu KSI mahasiswa dan lain sebagainya. Dengan catatan ini mahasiswa yang masih dibiayai orang tua gitu. Kalau yang bekerja tidak perlu biasanya kan gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, terkait dengan proses pembayaran ini nanti sudah bisa mengaktifkan Sevima Pay. Jadi di tata kelola manajemen keuangan di sini gitu ya, kita bicara manajemen tarif, tarif tagihan, denda dan lain sebagainya, itu kan bisa kita setting nih di administrasi keuangan yang ada di Siakat ini, di Siakat. Nah, dari situ nanti kita bisa tingkatkan agar pembayaran ini bisa dilakukan secara online gitu ya. Nggak perlu konfirmasi bayar ke kampus. Nah, ini menggunakan Sevima Pay. Nah, ini sekaligus saya mau konfirmasi nih. Di Unibo ini kayak gimana nih alur pembayarannya mahasiswa? Silakan, mungkin dari teman-teman keuangan yang hadir, gimana nih alur dari proses pembayaran di Unibo? Kalau di Unibo itu ada beberapa bank, Pak. Kalau SPP diarahkan ke salah satu bank, kemudian kayak KKN ada bank tertentu. Kalau beasiswa diarahkan pada bank tertentu gitu. Oke, banknya pakai apa Pak untuk penerimaannya? Untuk yang SPP wisuda itu BNI. Kalau itu KKN kegiatan lain itu Bank Jatim. Kalau beasiswa itu BTN. BPN ya Pak ya? BTN. Oh BTN. Oke.
Siapa? Iya. BTN. Baik. PUKT. Siap. Insya Allah nanti ini ya Pak ya, kalau di Sevimape nanti bisa ditingkatkan. Jadi bisa cukup salah satu bank aja untuk penerimaan gitu ya. Nah, nanti dari satu bank itu bisa nge-switch nantinya. Oh ini tagihan SPP gitu ya. Nah, oke, nggak apa-apa, nggak ada masalah, kita nggak perlu pindah bukukan kepada Bank Jatim maupun Bank BTN. Nah, kalau tadi ada yang, oh ini termasuk kategori pembayaran katakanlah beasiswa, berarti kita perlu memindah bukukan itu kepada BTN dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan, Pak. Berarti yang saat ini ketika sudah melakukan proses pembayaran masih tetap konfirmasi, Bu ini saya sudah bayar, Pak ini saya sudah bayar gitu ya, Pak. Ini saya mau konfirmasi juga. Iya Pak, benar seperti itu. Oke, Karena ada berarti slip pembayaran dan itu terlapor. baik, itu mekanismenya transfer langsung ke rekening bank kampus gitu ya, rekening kampus, atau pakai VA Pak, atau virtual account Pak, semacam itu. Selama ini kalau saya lihat itu macam-macam Pak ya. Kadang mahasiswa ada yang virtual juga, ada yang langsung ke loket BNI, gitu. Oke, baik, siap Pak. Jadi nanti yang pasti dari keuangan itu masih mencatat ya dari bukti pembayaran gitu ya yang disetor oleh mahasiswa, baik itu transfer, baik itu setor tunai begitu ya ke teller begitu. Siapa? Jadi Benar. nanti bisa ditingkatkan gitu ya dengan layanan Sevimape. Artinya nanti kita bisa memberikan kemudahan lagi nih, meningkatkan layanan kepada mahasiswa. Karena mahasiswa nanti bisa membayar melalui bank, e-commerce maupun menggunakan dompet digital, Pak. Jadi di Sevimape ini bank-bank yang sudah bekerja sama ada Bank Himbara, Bank BNI, Mandiri, dan BTN. Nah, ini sudah bekerja sama. Terus untuk yang bank swasta ada Bank Ina dan Bank Sinhan. Terus terakhir juga sudah ada BSI. Nah, ini kan merger dari 4 bank plat merah ini jadi BSI yang syariah. Terus selanjutnya untuk yang e-commerce kita dengan Tokopedia dan Shopee, Pak. Nah, itu juga menarik di Shopee dan Tokopedia karena ada cashback-nya 15.000 sampai 50.000 lumayan, Pak. Nah, itu bagi mahasiswa sangat-sangat menarik gitu ya karena ini juga trennya bayar lewat Shopee dan Tokopedia cukup meningkat drastis gitu. Terus yang ketiga itu bisa melakukan pembayaran melalui OVO maupun link aja. Nah, ini juga menjadi insight yang menarik Pak Rektor gitu ya. Ada juga ini yang mencatat sebagai kerjasama gitu. Jadi Unibo nanti bisa catat nih Unibo sudah ada kerjasama loh dengan Shopee dan Tokopedia gitu ya. Walaupun tidak langsung direct, tapi kita bisa buktikan karena logo kampus ini sudah ada di sana gitu. Jadi pembayaran itu kita bisa permudah terhadap mahasiswa itu. Dan dari si mahasiswa pun tidak perlu lagi konfirmasi bayar. Gitu. Karena nanti setiap bukti pembayaran dia akan dapat masuk ke emailnya si mahasiswa tersebut yang aktif. Nah, dari sisi keuangan juga tidak perlu butuh data konfirmasi bayar karena nanti secara aplikasi itu akan tercatat, oh hari ini per jam sekian ada yang bayar dari prodi mana, gelombang yang mana, kategori yang mana, itu akan terdata semua, tercatat begitu Pak. Ya, untuk Sevimape ini bisa nanti diaktifkan sebagai added value itu ya bagi proses pembayaran di Universitas Bondowoso. Dan nanti yang pasti Pak ini akan merubah kebiasaan gitu ya. Kalau mungkin di Universitas Bondowoso masih ini ya Pak ya. Jadi kalau kita mau lulus nih mahasiswa kita harus bawa bukti gitu ya pembayaran semester 1 sampai 7. Nah, kalau ketelisut hilang wah ini repot ini mah gimana dan lain sebagainya. Nah, insya Allah tidak perlu lagi karena nanti setiap histori pembayaran itu akan terrecord di dalam sistem begitu. Terus selanjutnya tadi untuk provider sudah disampaikan yaitu ini fungsinya untuk pelaporan data kepada BDDikti termasuk salah satu fitur unggulannya kita bisa lakukan simulasi pengajuan PIN di sini.
minimal di semester 6 kita bisa mengajukan PIN, simulasikan ya lebih tepatnya, karena kalau untuk pengajuan PIN kan salah satu syaratnya adalah untuk yang S1 minimal SKS yang dia tempuh 120 SKS dan statusnya harus lulus kan gitu. Nah, sehingga nanti di semester 6 tuh minimal mahasiswa itu udah dapat lah 120 SKS. Nah, dari situ kita bisa simulasikan sedini mungkin. Sehingga ketika nanti kita simulasikan ada beberapa data yang menjadi tidak eligible dalam pengajuan, itu bisa kita deteksi dari awal. Harapannya nanti ketika proses PIN yang sesungguhnya, insya Allah datanya aman. Karena untuk reservasi PIN itu disarankan ya Bapak Ibu, itu perguruan tinggi sudah mengantongi nama peserta yudisiumnya. Itu lebih disarankan begitu, karena banyak kejadian yang kampus itu tergesa-gesa reservasi PIN, diprediksi ada 250 mahasiswa yang lulus gitu ya. Dilala Pak, yang lulus tidak sampai itu. Karena molor dan lain sebagainya. Nah itu nanti jadi temuan juga. Gitu. Terus ada career hub atau career link ini, nah ini next level untuk ini ya, apa namanya, di hilirnya. Harapannya nanti alumni ini bisa benar-benar kita bisa datakan. Karena ini yang menjadi masalah semua perguruan tinggi, Pak. Oke, mungkin dari seluruh dunia mungkin ya. Dari Sabang sampai Merauke pun sama. Jadi kita ketika minta data tracer alumni ini sulitnya setengah mati. Kita udah sebar angket dan lain sebagainya, yang ngisi tidak ada dan lain sebagainya. Nah ini menjadi apa ya, masalah yang bisa kita angkat, sehingga di Career Link ini harapannya Sevima merombak sebuah aplikasi tracer alumni menjadi sebuah aplikasi yang mempertemukan tiga pihak ya, antara perguruan tinggi, industri, dan alumni. Nah alumni pun juga kita rubah. Jadi mindsetnya dia mengisikan atau melengkapi data dia di sana, harapannya nanti akan mendapatkan sebuah profil, di mana profil itu bisa mencerminkan dia gitu ya. Termasuk nanti historinya SKPI-nya dia Pak masuk di sini. Dia pada saat kuliah itu aktif di organisasi apa, mengikuti kegiatan apa, sehingga benar-benar ketika kita bicara CV gitu ya, CV dari apa namanya, profilnya lulusan itu kita bicara timeline gitu ya. Jadi dari semester 1 dia itu ngapain, keaktifannya apa dan lain sebagainya. Jadi itu lebih menarik gitu ya bagi perusahaan untuk bisa melihat, oh ternyata dia ini kuat di sini dan lain sebagainya. Itu. Jadi nanti di sini benar-benar mahasiswa punya profil. Di mana profil itu dia bisa apply lamaran kepada perusahaan-perusahaan yang sudah tergabung di sini. Sehingga mahasiswa ngisi data itu ini Pak, secara psikologi, wah ini saya biar punya ini apa namanya, profil yang bagus, ini semua kegiatan tak masuk semua. Kayak kita punya awal-awal Facebook kan gitu ya Pak, hobi masuk gitu ya, kesukaan apa-apa, nah itu. Jadi mirip-mirip LinkedIn, mirip-mirip Facebook gitu. Sehingga secara tidak langsung Pak, nanti dari sudut pandang perguruan tinggi bisa capture datanya dia. Oh sekarang dia kerja di mana, gajinya berapa gitu ya. Termasuk juga kalau dia studi, dia lanjut S2 di mana dan lain sebagainya. Nah, itu bisa di capture secara tidak langsung. Tidak disadari oleh si alumni tersebut. Nah, benefit dari sisi perusahaan pun juga akan bisa mendapatkan talent-talent yang dibutuhkan. Karena ini juga perusahaan, dari sisi perusahaan kalau kita melihat dari sudut pandang mereka Pak, ini bilangnya sulit cari talent gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara alumni, lulusan, ini kok sulit cari kerja. Nah ini kan ada hal yang miss kan gitu Pak. Nah kita cobalah memfasilitasi itu dengan Career Link itu. Terakhir ada akreditasi di sini. Ketika kita bicara akreditasi, ini bensinnya adalah data kan gitu ya Pak ya. Jadi bahan bakarnya itu adalah data. Nah, oleh sebab itu karena kita tadi sudah sukses dalam pendataan, artinya ini kita simulasikan semua bisa jalan dengan baik, data itu akan terakumulasi di sini secara real time gitu ya. Nah, data itu kita bisa olah untuk persiapan akreditasi.
di SPME-nya begitu. Jadi nanti ada persiapan, termasuk ada simulasi akreditasi ada di sini. Kira-kira kalau saya itu mau akreditasi tahun depan, ini nilai kita berapa nih? Nah, kita bisa tahu, Pak. Sehingga nanti ada beberapa poin di mana kita kurang, nah kita bisa tingkatkan. Itu ada di poin di akreditasi. Itu Bapak Ibu, mungkin dari sini ada pertanyaan, monggo. Kita sambung diskusi. Ya, Pak. Pak Adit. Silakan Pak Husaini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di item provider ini ya Pak ya. Ini yang di item provider ini. Yang di item provider ini kan fungsinya untuk merekam segala aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, baik dari segi pembelajaran ya Pak ya, dan lain sebagainya. Bersinergi tadi disebutkan. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Ini arahnya ke sana, tegasnya ke sana. Halo Pak Husaini. Iya, sinyal di sini Pak. Halo Pak. Iya, saya ulang ya Pak ya. Iya, mungkin bisa dimatikan untuk videonya Pak, biar jaringannya lebih stabil. Oke. Oh, suara saya. Ya. Siap, yang di silakan, item Pak. provider, yang di item provider ini Pak, koneksinya dengan EdLink gitu ya Pak ya. Kan ini kan ada beberapa item di CV My ini kan ada beberapa item. Yang Bapak ini ibarat sebuah wadah satu universitas gitu ya Pak ya. Yang di sana terdiri dari beberapa item gitu ya Pak ya. Terutama misalkan saya mau bertanya dari aspek providernya ini. Providernya ini kan ada ya Pak ya, istilahnya itu arah dari rekam jejak semua interaksi atau apa namanya aktivitas yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa, begitu ya Pak, terkait dengan juga save data, nilai KFS dan lain sebagainya. Berarti ini interaksinya berarti dosen ini nanti harus menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran. Sementara dua item ini termasuk dengan provider ini menjadi medianya ya Pak, save medianya begitu ya Pak. Oke, baik. Siap Pak Husaini. Bisa saya tangkap pertanyaannya. Oke. Oke Pak. Oke, baik Pak. Bisa saya tangkap pertanyaannya. Jadi nantinya setiap user gitu ya, dari masing-masing end user, dari masing-masing unit gitu ya, akan mendapatkan user dan username dan password begitu ya di masing-masing tugasnya nantinya. Oke, sebentar. Oke, jadi nanti Pak Husaini dapat akses ke dalam sistem gitu ya. Terus nanti dari keuangan itu juga akan dapat dosen gitu ya, mahasiswa, sehingga nanti perkuliahan gitu ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan. Jadi bedanya menggunakan sistem dan tidak gitu ya. Sebenarnya tidak ada bedanya Bapak Ibu. Tupoksinya Bapak itu akan sama, pekerjaannya Bapak Ibu pun juga tidak ada perbedaan. Jadi kurang tepat bila mana ketika kita harus bertransformasi ke dalam sistem sehingga nanti mempersulit pekerjaan saya. Nah, ini yang kurang tepat karena sebenarnya tupoksinya itu tidak ditambahi Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu melakukan hal yang sama gitu ya, sesuai dengan job desk-nya gitu ya. Cuman bedanya saat ini yang dulunya dilakukan secara manual atau yang dulu dicatat di aplikasi, yang aplikasi tersebut tidak bisa terintegrasi dengan unit yang lain gitu ya. Nah, sehingga datanya selisih dan lain sebagainya. Nah, bedanya saat ini menggunakan aplikasi yang baru ini. Gitu. Dan di aplikasi yang baru ini, oleh sebab itu butuh komitmen dari teman-teman gitu ya. Sehingga teman-teman nanti kita akan latih, kita akan ajari bagaimana sih kalau kita buat kelas biasanya gitu ya. Nah, kalau versi manual kan ya kita tidak tentukan gitu ya kelasnya, pengkodean kelas dan lain sebagainya kan itu. Nah, itu nanti di aplikasi fiturnya di mana. Nah, itu bedanya. Artinya nanti ketika kita sudah ajari, kita udah ada pelatihan, harapannya nanti proses operasional itu akan berjalan seperti halnya sebelum tidak ada sistem gitu ya. Nah, kayak gitu sebenarnya Bapak Ibu. Sehingga makanya tadi saya sampaikan untuk data gitu ya, aplikasi itu memang fungsinya adalah untuk mengcapture seluruh aktivitas tadi. Bukan berarti mengcapture ini merekam gitu, tidak merekam, tapi lebih tepatnya adalah pekerjaan Bapak Ibu kan dilakukan di aplikasi ini, sehingga data itu setiap harinya akan bertambah kan gitu. Datanya akan sama, datanya akan real time kan gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi end user nanti masing-masing user akan dapat aplikasi akses ke dalam sistem ini yang berkepentingan. Pokoknya begitu ya. Poinnya adalah siapapun bisa masuk ke dalam aplikasi ini sesuai dengan job desk-nya ataupun SK yang dikeluarkan dari masing-masing unit. Gitu. Sehingga nanti dari Siakat maupun Edlink di sini proses pembelajaran gitu ya. Ada jurnal mengajar, presensi ya semua akan tercatat semua. Sehingga nanti ketika tadi bicara pelaporan kepada PDD feeder tidak perlu entry lagi ke feeder karena sebenarnya datanya sudah siap di sini. Jadi bisa dipastikan ketika kita sudah implementasi ini mindsetnya harus diubah. Data yang paling valid adalah data yang kita miliki di internal, bukan yang di dikti. Karena di dikti ya dari data yang kita laporkan kan gitu, Pak. Nah, itu harapannya sehingga nanti data yang sudah tercapture itu bisa langsung tinggal kita sinkronisasi melalui aplikasi provider ini. Begitu Pak Husaini. Bisa diterima Pak jawabannya? Oke Pak, terima kasih sangat jelas. Jazakumullah. Oke, Pak Yakumullah. Siap. Oke, mungkin tadi ada Pak Ismail. Silakan Pak Ismail, ada pertanyaan. Ini Pak. Monggo Pak Ismail. Oh, Pak. Ya. Sini. Pak Adit jenengan unmute loh. Oh ya, Iya. mohon maaf Ibu. Saya yang termute nih. Oh ya, ini Pak Ismail ada pertanyaan. Pak Abu Sofyan. Pak Ismail, Mungkin Pak Ismail itu Pak Abu Sofyan. Sofyan mungkin. Pak Abu Sofyan Oke. itu, oh Mas Sofyan, oke. Ini operatornya ini, Mas Ani. Ini operatornya ini. Nah, datang ini. Operator gadungan. Yes. Monggo, monggo Pak Sofyan. Ya, baik Pak Adit, mohon waktu Pak Adit. Terima kasih. Sangat menarik sekali saya memperhatikan, sekalipun tidak dari awal. Di pengantarnya Pak Rektor saya tidak sempat gabung, baru saya bergabung ketika Pak Adit mempresentasikan tentang SIFIMA ini. Bahwasannya dengan apa yang dipaparkan kita memang sangat membutuhkan provider ini sebagai data pendukung di Universitas. Namun Pak Adit, ini kan nanti ketika data sudah terinput di SIFIMA, ini kan terintegrasi ke PDDikti kan begitu ya Pak Adit.
yang kami tanyakan Pak Adit, sejauh mana keamanan data kami yang ada di lembaga jika memang sudah nantinya sebelum terintegrasi ini kan local host, artinya ada di data di servernya Sevima ya Pak, kan seperti itu. Yang saya tanyakan itu Pak, sejauh mana keamanan data perguruan tinggi kami. Terima kasih. Oke, siap. Oke, pertanyaan yang on point ya, ini masuk ke teknis gitu ya Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini juga sekaligus saya mau ceritakan sedikit gitu ya. Nah, dari pengalaman saya Sevima, dari tahun 2004 sampai 2015 gitu ya. Nah, itu di mana fase Sevima ketika ketemu sama perguruan tinggi, terus perguruan tinggi butuh aplikasi gitu ya. Nah, Sevima sebelum merilis biaya gitu ya, sebelum kita sepakat untuk mengembangkan, Sevima melakukan asesmen dulu waktu itu. Jadi akotnya pada waktu itu adalah beli putus Pak, gitu ya. Jadi tahun 2004 sampai 2015 itu ketika perguruan tinggi pengen punya aplikasi, silakan uangmu berapa gitu ya, mahar untuk sistem dari Sevima kan gitu. Nah, jadi di waktu itu gitu ya, kita harus lakukan proses asesmen terhadap dua variabel yang sangat penting yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi. Ini nanti akan menjawab pertanyaan dari Pak Sofyan. Nah, mohon bersabar ya Pak ya. Oke. Nah, dari dua variabel ini terkait dengan SDM dan infrastruktur Pak. Nah, kalau kita bicara infrastruktur berarti kan fisik servernya, ruangan servernya kan gitu ya. Terus jaringan internetnya di sana gitu. Termasuk juga ada genset, UPS. Ini untuk skenario ketika ada pemadaman listrik kan gitu. Jangan sampai di waktu-waktu yang krusial, zaman waktu-waktu KRS, ujian gitu ya, kita mau melaporkan data ke Dikti, tiba-tiba servernya down. Nah, ini yang tidak diinginkan kan gitu. Nah, ini kita harus make sure dulu. Termasuk juga kondisi fisiknya bagaimana. Apakah spesifikasinya sudah jadul gitu ya, perlu diupdate atau ini sudah sesuai, ini kompatibel lah nanti ketika diinstal dengan sistemnya saat ini. Itu sangat penting. Dan kalau dikalkulasi mungkin investasi perguruan tinggi juga luar biasa untuk hardware ini. Biasanya kalau untuk PTS yang dia biasanya setiap tahun dapat dana hibah, nah itu biasanya didapatkan atau dialokasikan ke server salah satunya. Karena sangat-sangat besar, bisa sampai ratusan bahkan miliaran untuk server itu sendiri. Sesuai dengan kebutuhan lah yang pasti. Terus yang kedua, ini kita bicara SDM gitu Bapak Ibu. Nah, SDM ini yang sangat penting. Kenapa demikian? Jadi kalau di SDM ini lebih kepada IT ya, yang kita garis besar, garis bawahi. Nah, IT pun harus ada dua unit, ada unit hardware dan software. Nah, untuk unit hardware ini lebih kepada pemeliharaan, Pak. Jadi maintenance, jaringan, gitu ya, ada printer rusak, terus Bapak Ibu dosen laptopnya masalah, jaringan nggak bisa connect. Nah, ini tugasnya beliau. Nah, di tim hardware pun biasanya ada salah satu orang yang dia itu sebagai tenaga ahli, dia statusnya adalah sebagai administrator di server. Nah, tugasnya beliau adalah memastikan ketika ada serangan dari luar, gitu ya, hacker maupun kebobolan data dan lain-lain. Nah, ini tugasnya administrator di server itu. Nah, ini di hardware, Pak. Ini sangat penting juga. Nah, yang kita mau soroti ini lebih kepada software, SDM dari software, gitu. Karena kita bicara tadi sistem. Nah, software ini memang kualifikasi IT-nya adalah harus programmer. Itu di mana programmer tersebut difungsikan nanti untuk pengembangan sistem selanjutnya. Karena ketika kita bicara sistem itu Pak, fitrahnya adalah dinamis gitu ya. Tidak ada sistem itu statis. Bisa dipastikan kalau sistem itu statis, kaku gitu ya, nggak bisa diubah-ubah, walaupun zamannya udah berubah ya pasti nanti
ending story-nya adalah sistem nanti ditinggalkan karena merasa wah ini udah nggak relate nih, nggak sesuai gitu ya. Nah sama dengan siakat gitu ya. Ketika siakat ini kita sudah invest siakat yang paling mahal, yang paling canggih pada zaman itu, ketika kita bicara 3, 4, 5 tahun ke depan, tidak ada penyesuaian, regulasinya terus berubah gitu ya. Sistem itu tetap sama saja, nggak ada perubahan, ya itu Pak. Nanti ending dari cerita itu pasti, ini bisa dipastikan sistem akan ditinggalkan gitu ya. Rasa tadi pekerjaannya jadi 2 kali gitu ya, terus nggak selesai-selesai, banyak data yang selisih, nah itu capek sendiri begitu. Nah itu yang sering dialami. Mungkin tadi udah disampaikan juga sama Pak Rektor gitu ya. Nah itu Pak. Jadi ini yang selalu terjadi begitu. Jadi 2 variabel ini sangat penting. Oleh sebab itu tadi kualifikasi dari tim software ini harus programmer, karena nanti yang difungsikan untuk penyesuaian, pemeliharaan dari sisi aplikasi itu. Begitu. Nah, kesimpulan Sevima Pak, tidak setiap perguruan tinggi itu mampu untuk menyiapkan 2 variabel ini. Nah, Sevima terus memutar otak bagaimana sih ketika kita bicara solusi perguruan tinggi ini benar-benar yang memudahkan gitu ya, yang win-win solution bagi perguruan tinggi gitu ya. Nah, kita menemukan sebuah teknologi yang baru Pak saat ini. Mungkin dari teman-teman IT sudah mengenal istilah VPS atau cloud computing gitu ya. Gitu, atau cloud gitu di awan gitu ya. Kalau awan tuh piye gitu kan, kita nggak sampai kok di awan sih gitu kan. Nah, atau istilahnya adalah cloud computing. Nah, mungkin yang paling relate adalah ketika kita bicara behavior ya, kebiasaan mahasiswa kita saat ini. Kalau dulu itu kita ngumpulin tugas kan pakai flash disk kan gitu ya Pak ya. Terus kita sempat dulu juga ngumpulin tugas pakai disket, menggunakan floppy disk itu kan gitu ya. Terus beralih ke hard disk, ada SSD dan lain sebagainya. Nah, ini sudah beralih gitu ya, sangat cepat sekali ya perubahan itu. Bahkan tuh saat ini tugas tidak lagi ngumpulin fisik kan Pak. Entah itu nyetorin CD kan tidak zaman sekarang. Sekarang sudah email aja kan gitu. Kalau filenya besar Google Drive, nah kayak gitu. Jadi ini sudah beralih semua. Sehingga yang itu yang kita capture. Jadi saat ini pun juga kita nonton film gitu ya. Kita nggak perlu lagi download dulu filmnya. Ini kalau ada ibu-ibu yang suka Korea gitu ya. Terus Ikatan Cinta, nah itu nggak perlu, kalau nggak punya TV nggak ada masalah. Pokoknya ada handphone kita streaming kan gitu ya Bu ya. Nah itulah kebiasaan yang sudah berubah. Jadi saat ini kalau yang nonton Korea nggak perlu lagi download dulu, kita tinggal langganan view, bayar tiap bulan. Nah itulah cloud gitu ya. Kita nggak tahu, kita nggak punya filenya, tapi kita tinggal berlangganan platform itu kita bisa nikmati kebutuhan. Nah termasuk server tadi Bapak Ibu. Jadi server ini untuk saat ini ada loh teknologi baru, yaitu kita bicaranya adalah VPS. Sehingga perguruan tinggi tidak perlu repot-repot ngopeni server lagi gitu. Nah, mereka pun juga sudah tersertifikasi dari ISO ya, termasuk juga tadi sekuritas data dan lain sebagainya. Nah, dari tahun 2016 itulah Sevima memberanikan diri, walaupun ini sangat awal sekali pada waktu itu, Pak. Jadi kita melaunching sebuah layanan yaitu Siakat Cloud, di mana ini menggunakan teknologi VPS tadi. Jadi perguruan tinggi tidak perlu menyiapkan infrastruktur untuk bisa menikmati layanan ini. Begitu. Dan ini sudah menjadi satu bundling layanan yang diberikan oleh Sevima, yang Sevima bisa menjamin aplikasi bisa digunakan 7x24 jam. Termasuk jaminan aplikasi ini kita akan selalu update, kita selalu sesuaikan sesuai dengan regulasi yang paling terbaru dari PDB Bidang. Gitu. Nah itu sudah tertulis juga Pak di kontrak layanan maupun di SLA-nya. Sehingga ini juga menjadi ini ya apa namanya kemudahan dari si perguruan tinggi tadi, tidak perlu risau terkait dengan biaya infrastruktur gitu ya untuk membeli infrastruktur, karena ketika kita sanggup beli pun Pak, itu nanti sebenarnya PR-nya nggak sampai di situ. Nanti ada pemeliharaan, ada maintenance kan gitu ya. 3-4 tahun lagi ketika hardware-nya itu ada mungkin sudah kuno, kita harus permajaan dan lain sebagainya.
itu juga effort yang sering terjadi gitu ya. Dengan cloud ini sebenarnya itu tidak perlu dirisaukan lagi. Jadi benar-benar perguruan tinggi ini bisa fokus karena core-nya adalah layanan pendidikan, ya fokusnya di pelayanan. Untuk teknologi IT, nah kita bisa bantu dengan solusi yang saat ini. Jadi tadi menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi ya, Pak Samsul ya. Pak Sofyan, mohon maaf. Nah, menjawab pertanyaan Pak Sofyan, nah untuk saat ini benar, jadi Servima adalah berbasis layanan. Jadi untuk saat ini gimana Mas untuk server yang sudah kita miliki di Universitas Bondowoso? Tidak apa-apa Pak, tetap servernya bisa difungsikan dengan aplikasi-aplikasi pendukung yang lainnya. Tapi untuk core sistemnya, ini sudah kita jamin nanti aplikasinya online 7x24 jam. Termasuk juga datanya insya Allah aman gitu ya. Ya sama kalau kita bicara cloud gitu, ya sama kalau kita bicara bank Pak. Ketika kita nabung di bank kan apa khawatir uang kita hilang kan enggak kan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu itu uang kita disimpan di mana sama bank kan kita nggak tahu. Nah itu sama. Jadi untuk saat ini teknologi sudah beralih gitu ya. Ketika kita bicara cloud, nah ini kembali lagi ini adalah pilihan. Nah, kita mau memilih itu atau memilih yang teknologi yang satunya lagi. Nah, itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang dibenarkan. Gitu. Saya kira itu, Pak. Jadi sangat menjawab ya, karena tahun 2016 itu sampai saat ini seluruh layanan atau seluruh mitra Servima yang bergabung dari tahun 2016 sampai saat ini total kurang lebih ada 250 perguruan tinggi itu semua menggunakan cloud. Gitu, Pak. Gitu Pak Sofyan. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi lagi, silakan. Iya. Soalnya kemarin memang Mas pada saat Penen PDD kemudian ada sementara mahasiswa bukan mahasiswa kita di PDDikti sendiri kan kasarannya ini kan ada data hukum bisa mahasiswa luar masuk di home base kita di Universitas Bondowoso. Makanya memang perlu kita tegas tentang keamanan data yang kita miliki, kemudian juga menjaga keamanan. Kalau memang yang seperti disampaikan oleh Mas Adit, ya kita tidak perlu pesimis lagi. Kita tidak perlu lagi jadi pilihan. Mungkin seperti itu Pak dari kami. Terima kasih Pak. Ya Pak Sofyan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya Pak Sofyan, luar biasa. Ini ada raise juga dari Bu Rini. Monggo Bu Rini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih Pak Rektor juga dan lain-lainnya. Saya kebetulan saat ini ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Pertanian. Mendengar bahwa akan ada semacam mungkin ada rencana kerjasama atau sudah kerjasama saya belum tahu juga, saya sama-sama merasa wow gitu ya, karena ini berarti menurut kami, menurut saya ini adalah peningkatan beberapa digit buat kita, buat Fakultas Pertanian, terutama pertanian dan yang lainnya juga. Yang ingin saya tanyakan ini Mas, ini terkait di tadi di arsitek produk Servima ya, nggak kelihatan di atasnya itu. Oh ya, arsitektur produk Servima itu saya ingin penjelasan mengenai online learning platform sama konten kreator ya. Nah itu karena tadi soalnya sempat ada bicara-bicara LMS juga gitu. LMS. Saya ada keinginan juga, saya pernah mencoba juga melakukan LMS tapi belum bisa juga. Tapi kalau misalnya memang salah satu cara untuk konten kreatornya barangkali itu salah bentuk contohnya LMS, apakah nanti dibuat secara umum global atau memang sudah disediakan platformnya untuk masing-masing fakultas, karena masing-masing fakultas kan punya ciri khusus. Identifikasi, betul. Siap. Oke, Ibu Rini. Baik. Jadi nanti di Adlink ini betul, ini sebagai fasilitator gitu ya. Ini wadahnya untuk Bapak Ibu dosen membuat konten gitu ya. Jadi nanti ketika kita bicara LMS, sebenarnya nanti
kita bicara juga kreativitas Bapak Ibu dosen. Karena nanti ini ya, ketika kita bicara LMS kembali lagi, data ataupun materi ini kita bisa rubah ke dalam bentuk digital, Ibu. Jadi contoh nih, ketika Ibu setiap tahun itu mengajar mungkin di pertemuan pertama gitu ya, ada artikulasi yang ini sebenarnya kita sampaikan berulang kali gitu ya, poin-poinnya itu sama. Nah itu kita bisa ubah tuh, nanti kita bentuk dalam format yang digital. Entah nanti Ibu Rini di syuting gitu ya, direkam pakai handphone, nanti diedit-edit sedikit biar menarik. Nah itu bisa masuk nanti di YouTube. Nah YouTube-nya itu nanti bisa di sebagai lampiran ya untuk pembelajaran dari masing-masing mahasiswa di sini. Jadi nanti kita mengenal adanya flip classroom, sehingga Bapak Ibu dosen itu bisa merencanakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16, ini kita mau buat kuis di pertemuan keberapa, kita mau buat ujian itu di pertemuan keberapa gitu ya, termasuk ini kita mau share materi di pertemuan berapa, nanti ada grup diskusi di pertemuan berapa, nah, itu kita bisa set di awal. Nah ini saya mau coba bukakan ya Bu ya di aplikasinya, sehingga nanti di LMS itu, nah LMS ini yang seringkali yang ditemui di lapangan itu karena tidak terintegrasi ya Bu ya, kita harus buat kelasnya dulu kan gitu ya, terus kita invite dulu mahasiswa kita, nah itu ribet gitu ya. Iya, memang harus gitu kan. Nah, insya Allah nanti di sini tidak perlu Bu, karena nanti tugasnya Ibu, panjenengan semua itu ketika login di aplikasi Edlink ini, nah Edlink ini Bu ada di 3 platform. Jadi semua aplikasi Cevima di sini ada di 3 platform, ada di platform mobile, Android, iOS, dan web. Nah kalau web tinggal buka di Google gitu ya, di browser, dibuka alamatnya kan gitu ya. Nanti unibo.ac.id, nah, atau siakat.unibo.ac.id. Nah, itu jadi nanti masuknya di siakatnya. Nah, LMS itu nanti mengambil di data akademik di sini, Bu. Jadi di akademik itu kan kita sudah melalui proses KRS kan, Bu. Nah, proses KRS itu kan otomatis jadwalnya akan tercreate gitu ya. Muncul kan gitu ya. Kita sudah di-plotting nih ngajar di sini. Oh, peserta kelas kita itu ada sekian, karena yang memilih KRS di kelas saya itu kurang lebih ada 20 mahasiswa gitu ya. Nah, otomatis itu akan tercatat di data kelas kuliah di sini. Nah, contoh Ibu mengajar di mata kuliah kewarganegaraan, pesertanya ada 13 gitu ya, atau pemahaman individu gitu ya untuk prodi S1 bimbingan dan konseling. Nah, pesertanya 13. Nah, ini kan, ini detailnya Bu, jadwal kuliahnya, pertemuan 1 sampai 16 gitu ya. Termasuk juga peserta kelasnya siapa saja. Ini kan di siakatnya nih Bu. Ini kan data siakat. Nah, kalau siakat itu kan kita bisa ada bimbingan dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya di siakat. Nah, kalau di Edlink lebih kepada ya perkuliahan saja. Jadi benar-benar nanti Bapak Ibu dosen login ke sini, masuk di ruang kelas gitu ya, di awal periode. Nah, Bapak Ibu tinggal melakukan sinkronisasi kelas. Oh, periode ini saya itu ngajar di katakanlah 4 mata kuliah, ya udah tak tarik semua saja. Nah, ini otomatis nanti dosen yang ngajar masuk, pesertanya siapa saja masuk, RPS-nya masuk, benar Ibu Rini. Jadi nggak perlu nginviting satu-satu. Atau jadi setelah ini ditarik gitu ya, nanti muncul nih kelasnya panjenengan di sini. Ini loh kelasnya. Nah, contoh kita masuk di kelas ini ya, pendidikan ABK di sini kok. Nah, oke, masuk di sini. Nah, ini adalah informasi, diskusi, sesi pembelajaran. Nah, di depan ini adalah timeline-nya, Bu. Oh, ini apa nih update terbarunya? Kayak kita buka Facebook kan gitu ya. Kita tahu. Nah, nanti masuknya di sesi pembelajaran ini. Nah, ini total sesi ada 16. Nah, sesi pertama, sesi kedua, termasuk nanti ketika Ibu melakukan presensi ada di sini, ngisi jurnal ada di sini. Nah, dan ini ketika panjenengan melakukan update kegiatan di sini, itu nanti di siakatnya sudah terupdate juga, Bu. Nggak perlu di entry 2 kali. Benar. Jadi inilah tadi. Sebenarnya
kalau kita bicara sistem, Bapak Ibu sekalian, nah khususnya Pak Rektor, ini kan sebenarnya tujuannya lah untuk mengakomodir seluruh unit agar memiliki satu sistem yang sama sehingga data itu terintegrasi kan gitu ya, real time gitu ya. Nah, memudahkan pekerjaan. Nah, itu kan harapannya. Yang pertama terkait dengan benefit dari sebuah sistem. Tapi yang kami rasa paling utama adalah bagaimana sistem ini bisa membantu pimpinan dalam melakukan tupoksi yang utama, yaitu apa? Melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, itu. Jadi nanti dengan adanya ini, Bapak Ibu, seluruh aktivitas dosen itu akan tercapture semua. Walaupun nanti LMS-nya pakai AdLink gitu ya. Sama, nanti muaranya juga disiapkan juga di sini. Nanti ketahuan. Nah, itu sama. Gitu ya. Nah, ini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu dosen bisa lakukan apa saja, bisa share materi, tugas, kuis, melakukan bimbingan online gitu ya, perkuliahan menggunakan Zoom, share info, survei sampai kegiatan. Nah, nanti ini ya per sesinya. Jadi benar-benar Bapak Ibu dosen bisa siapkan nih. Sesi pertama saya mau buat apa dulu nih? Saya mau submit bahan ajar. Nah, atau mau berikan tugas. Nah, itu monggo. Ini kita berikan fasilitasnya agar Bapak Ibu dosen bisa mengoptimalkan. Nah, nanti di sini ada laporan, Ibu. Jadi di laporan ini panjenengan difasilitasi. Nah, karena kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa melihat mukanya mahasiswa kan gitu ya. Boro-boro lihat mukanya gitu ya. Kadang yang mau ngomong aja sedikit gitu kan, Bu. Nah itu nanti dilengkapi di sini. Jadi mahasiswa panjenengan semua muncul di sini. Nah, terus per sesi ini akan muncul, Bu, keaktifannya dia. Oh, dia tugas. Terus ketika saya memberikan bimbingan online, dia hadir menyimak saya itu berapa persen. Nah, ini Ibu nanti mendapatkan. Ketika ada tugas kelompok, nah ini berapa kali dia aktif. Ketika ada diskusi, dia berkomentar berapa kali dan lain sebagainya. Nah, ini nanti menjadi indikasi si mahasiswa ini dia mahasiswa yang aktif, yang kurang aktif atau yang non aktif lah. Nggak non aktif ya, bercanda Bu ya. Jadi itu tadi. Jadi kita tahu, walaupun kita menggunakan platform e-learning gitu ya, kita bisa memanfaatkan gitu. Dan di Siakat pun juga ada yang namanya fitur proctoring, Bu. Nah, untuk bimbingan gitu ya. Nah, itu bimbingan terus termasuk juga biasanya digunakan proctoring itu untuk ujian. Jadi ketika ujian itu ini berapa orang yang ikut masuk di in-frame kamera, nah itu akan tercatat. Gitu. Gitu Ibu. Jadi ini ya untuk LMS-nya, sehingga ini harapannya memudahkan Bapak Ibu dosen dalam memberikan ini datanya. Oke. Kalau bisa paham. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Ini insya Allah nanti bisa ini Bu bertahap begitu, oke. Jadi ketika kita bicara implementasi sistem, kita harus sukseskan dulu nih di tahap pertama, yaitu benar-benar nanti masing-masing unit perkuliahan Bapak Ibu dosen lancar dulu gitu ya. Nanti next level ketika perkuliahan mau dilakukan secara daring, LMS-nya sudah siap. Kapan nih mau digunakan? Kira-kira itu Bu ini, oke. Oke. Ya, siap. Oke, terima kasih banyak Mas Adi. Iya, sami-sami. Oke, mungkin ada pertanyaan lain nih, Pak Husaini juga ada melakukan pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Pak Husaini, bagaimana cara mengintegrasikan seluruh proses maupun hasil kinerja dosen secara otomatis dari aplikasi pada aplikasi Sister gitu ya, maupun Sinta. Nah, ini menarik pertanyaannya, Ibu. Nah, ini sekaligus saya mau memberikan sedikit ini ya informasi yang saya pahami. Jadi Bapak Ibu, pendataan data, ini kita bicara pendataan data ya, karena tadi Pak Osa ini menyinggung Sister dan lain sebagainya. Jadi kalau di level perguruan tinggi itu kan ada dosen dan mahasiswa nih. Nah, kalau mahasiswa kan sudah dikelola di SDID atau Sister,
kalau pendataan mahasiswa ini sudah didatakan di Forlab. Nah, di Forlab ini ada yang namanya transportasinya, Bapak Ibu. Jadi ketika data mahasiswa ini pengen bisa tercatat di Forlab, itu harus melaporkan melalui PDDikti Feeder. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi PDDikti Feeder ini tujuannya apa? Ini adalah sebagai jembatan atau sebagai moda transportasi utama untuk kita bisa mengirimkan data kita sampai ke Forlab. Nah, begitu. Nah, posisinya sebentar. Nah, posisinya feeder di sini, nanti di sini feeder ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada sistemnya kampus ya gitu. Nah, yang seringkali jadi masalah adalah sistem kampus ini tidak bisa langsung mensinkronisasi data dari yang sudah tercapture di Siakat ke Sister gitu ya. Karena kita nggak bisa nih dari Siakat langsung ke Forlab. Nah, ini ilegal kan gitu ya. Jadi ketika data ini ingin masuk terdata di Forlab, kita harus melalui feeder dulu. Sehingga yang dilakukan oleh Sevima, mungkin teman-teman IT mengembangkan jembatan untuk data itu bisa langsung ditarik kepada feeder. Sehingga tidak melakukan entry secara manual. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini bisa dipahami ya. Jadi mekanismenya feeder, Forlab, dan Siakat itu ada 3. 1, 2, 3 gitu. Sehingga fungsinya adalah integrasi atau API atau web service itu antara feeder dan Siakat yang kita miliki. Nah, ketika data itu sudah masuk di Forlab, ketika data itu sudah masuk di feeder, nah di feeder ini tinggal sinkronisasi dan data itu masuk ke dalam Forlab. Nah, itu ya, itu dari sisi perguruan tinggi. Nah, kalau dari sisi dosen itu juga punya pendataan data nasional namanya SDID. SDID, Sumber Daya Iptek Dikti, begitu ya. Di mana SDID ini agar datanya dosen bisa masuk di sini harus melalui Sister. Nah, ini mode transportasinya dosen, gitu ya, datanya Bapak Ibu dosen. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki SDM, bagaimana data ini bisa langsung masuk ke SDID? Tidak bisa, gitu. Nggak bisa, harus melalui Sister, gitu ya. Ya, namun di sini Bapak Ibu yang mau saya sampaikan, jembatan atau web service dari Sister untuk bisa menjembatani data Sister dengan data kepegawaian itu belum dibuka oleh pihak sana, pihak kementeriannya ya lebih tepatnya, dari diktinya. Artinya saat ini Bapak Ibu dosen masih wajib langsung mengupdate datanya secara mandiri, self-service gitu ya. Jadi kalau yang dulu itu untuk pengajuan baik dari penelitian, pengabdian, gitu, terus BKD itu kan dilakukan oleh operator pada waktu itu, ada BKD online dan lain sebagainya. Nah saat ini itu sudah dirubah, artinya Bapak Ibu dosen ini masih dituntut wajib mengupdate datanya secara mandiri. Jadi belum ada jembatan untuk kita bisa langsung tarik data dari SDM yang kita miliki di internal masuk langsung ke Sister. Begitu Pak Sofyan, nggih. Jadi untuk saat ini poinnya adalah kesimpulannya kampus minimal sudah mengonlinekan Sisternya sehingga Bapak Ibu dosen ketika mau update submit datanya nggak perlu ke kampus, nah bisa dari rumah. Poinnya itu saja. Ketika itu sudah di-online-kan itu sudah sangat membantu. Begitu Pak Sofyan. Bisa dipahami nggih? Semoga. Pak Usaini tadi. Iya, mohon izin Pak Usaini. Oke. Permisi, nah, Mas Adit. Oke, Pak Rektor, monggo Pak Rektor. Sebenarnya di kampus tentang Sister ini kita kan memakai cloud. Oke, sudah pakai cloud. Itu sudah diakses di luar sejak kurang lebih setahun, dapat setahun yang lalu yang semula kita pakai server kampus, akhirnya kita online kan sehingga kita mau nggak mau layanan cloud. Layanan cloud. Jadi alhamdulillah sudah untuk Sister kita bisa melakukan untuk itu.
Yang agak ini terkait dengan yang sistem pendataan untuk mahasiswa yang tidak integrasi. Jadi ya sebagaimana yang kami katakan tadi, kadang ada perbedaan antara di operator ngambil data sendiri di TU data yang lama, sedangkan operator yang sudah diperbarui, sehingga tidak samanya, sehingga akan berefek kepada cetak ijazah. Semisal ya, ketika kan nggak sama datanya, kan bisa kewalahan di akhirnya nanti ketika pin ijazah, ketika ngambil data untuk UKOM semisalnya. Dan ini dengan adanya Sedima ya mungkin bisa menjembatani untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tadi itu. Ya, terima kasih Mas. Mohon maaf selanjutnya. Oke Pak, berarti tadi sebenarnya untuk sister sudah online ya. Oke, baik. Jadi ini tadi Pak, ini luar biasa ya diskusinya, aktif sekali sehingga kita belum masuk di keseluruhan modul ini ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa bertahap. Dan ini juga disclaimer di awal, nanti kita lengkapi juga demo aplikasinya ini Bapak Ibu, sehingga nanti teman-teman di unit IT ini yang kepo-kepo operator bisa mencoba nanti aplikasi ini kayak gitu. Nah, nanti mohon izin juga Pak Rektor, dari diskusi hari ini kami bisa buat grup WA ya. Nanti kita share demo aplikasi di sana gitu ya, sehingga nanti ada masalah, kendala ketika mengakses ini bisa langsung diskusi. Kalaupun gitu ya, nanti diperlukan ada pertemuan lanjutan, pertemuan kedua, ketiga, enggak apa-apa. Karena kita bicara layanan, ini memang kita harus pastikan dulu alur prosesnya di sana itu sesuai enggak dengan yang aplikasi yang sudah difasilitasi oleh Sedima. Jadi tadi bicara soal sister gitu ya. Nah, nanti di sister itu, karena kalau di sister itu kan dari unit kepegawaian kan nggak bisa monitoring kan Pak. Pak Rektor pun juga nggak bisa masuk login ke sister kan gitu. Jadi nggak enak gitu kan. Sehingga kita nggak tahu, oh ini Javanya si dosen A itu gimana kan. Nah, ini salah satu fungsi dari sistem kepegawaian di sini Pak. Jadi sistem kepegawaian ini untuk data internal yang kita miliki. Sehingga nanti seluruhan baik itu tendik maupun non tendik itu masuk di sini gitu ya, khususnya bagi dosen. Nah, ini akan termonitoring juga gitu ya. Harus diupdate juga datanya di sini, sehingga dari sisi riwayat keluarganya, istrinya gitu ya. Terus anaknya berapa, ini yang nanti mempengaruhi dari entah itu ada honorariumnya, tunjangan dan lain sebagainya, termasuk riwayat kepangkatan, jabatan fungsional gitu ya. Nah, ini akan diupdate juga di sini, sehingga nanti Pak Rektor gitu ya, Pak Warek bidang 2 atau Bu Warek bidang 2 ini bisa monitoring di sini. Termasuk pengembangan dosen dari sertifikasi, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, ini harus diupdate juga di sini. Nah, nanti yang melakukan validasi siapa? Ada dari kepegawaian. Nah, nanti Bapak Ibu dosen tinggal update-nya di sini gitu ya. Kalau sudah melakukan penelitian, nah ini file abstraknya apa, file proposalnya bagaimana. Nah, ini. Jadi semua terdokumentasi di sini. Ketika ada asesmen, Pak, waduh mantep Pak, datanya udah lengkap semua. Itu makanya. Nah, itu tadi kembali gitu ya, agar kita bisa tahu datanya. Oh, ini di sini berarti ini adalah perannya dari masing-masing unit. Jadi harus ini benar-benar bisa di-push gitu ya, Bapak Ibu dosen bisa update di sini gitu kan. Dan termasuk juga pimpinan nih, nanti porsinya lebih banyak karena harus mandatori dan lain sebagainya agar datanya cepat kumpul gitu. Nah, itu ya Pak Rektor. Jadi dari data ini nanti kita bisa melihat gitu. Nah, termasuk juga dari proses awal tadi yang saya ceritakan. Nah, dari sisi penerimaan di sini ya. Jadi dari proses penerimaan ini, nah kita bisa capture nanti. Nah, loh, periodenya kok bisa banyak? Iya, benar Pak. Karena nanti periode ini akan menentukan sumber data yang kita terima atau sumber data yang nanti dimigrasikan kepada sistem yang baru ini. Sehingga ini juga akan berlaku bila mana perguruan tinggi ada data-data lampau yang salah, yang perlu diperbaiki, bisa diperbaiki langsung di sini tanpa kita harus perbaikan dulu dari PDDikti, gitu Pak.
Jadi mindsetnya kalau kita sudah punya sistem ini kita enak, bebas gitu ya. Sehingga ketika kita mau perbaikan data mundur, kita bisa lakukan ya, karena nggak ada masalah dengan PDDG. Baru ketika sudah divalidasi gitu ya, kita tinggal pengajuan pembukaan periode mundur. Ketika sudah dibuka, kita tinggal sinkronisasi saja. Ya, gitu ya. Jadi itu alur yang benar, Pak. Yang seringkali terjadi itu buka dulu gitu ya. Setelah itu kita ngentri, dilala enggak cukup waktunya. Buka lagi, nanti ditegur lagi. Itu. Jadi nantinya karena kita sudah punya istilahnya otonomi data gitu ya. Karena tadi mindsetnya adalah data yang kita laporkan pada DITI ya data internal kita. Kalau kita di internal salah ya kita harus perbaiki dulu di internal, baru kita ngupdate di DITI. So, jangan sampai nanti ngupdate di DITI dulu, nah kita nggak diupdate ya ini selisih nanti datanya, Pak. Nah, begitu, oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari sini data ini dari proses penerimaan kita tahu, Pak, yang daftar siapa. Nah, statistiknya ini. Nah, jadi pengalaman saya pribadi juga ketika mendampingi asesmen itu enak gitu loh membaca data ini. Jadi dia yang daftar, akhirnya dia minat, kan gitu ya, ngisi biodata dia, terus dia akhirnya menindaklanjuti, mendaftar, sampai akhirnya diterima di prodi yang mana, kan gitu ya Pak. Nah ini akan tercatat semua Pak historinya. Sampai dengan ketika sudah selesai, nah kita tahu, sebaran mahasiswa baru kita itu dari mana. Nah, termasuk sekolahnya Pak, ini dari sekolah mana. Jadi akan tercatat gitu. Dan nanti dari minat sampai daftar loh, ini yang minat wakil loh gitu loh. Tapi yang daftar kok Sitimen gitu kan. Nah, ini juga nanti bisa kita switch mode gitu ya. Jadi ganti mode gitu ya Pak ya. Wah, ini kita harus lebih proaktif nih karena kita udah dapat data yang minat. Nah, oke, kita tinggal keluarin jurus-jurus pamungkas entah itu diskon dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tim di marketing di awal ya Pak biasanya. Jadi kita tahu Pak yang minat sampai wah, jadi kita bisa ngitung nih acquisition rate dari yang minat sampai yang daftar itu berapa persen dan sebagainya. Nah, dari data ini. Nah, ini adalah tampilan di dapurnya, Pak. Ini tampilan di kampus. Kalau tampilan di mahasiswa sudah ada juga. Jadi nanti tampilan bagi mahasiswa ada di sini. Jalur yang dibuka, gitu ya. Detail informasinya. Nah, ketika ada informasi juga di sini, nah itu akan muncul. Nah, mahasiswa atau calon mahasiswa bisa langsung daftar di sini. Itu. Jadi semua aktivitas dilakukan di satu sistem yang sama. Begitu, Pak. Oke, ini di PMB gitu ya. Terus untuk selanjutnya mungkin di akademik di sini ya. Nah, akademik di sini, nah di awal juga akan muncul statistik data ini, AKM per angkatan, per prodi gitu ya. Nah, itu akan muncul. Nah, sampai kuesioner, Pak. Nanti kuesioner ini akan muncul nih, Pak. Dosen yang favorit sampai dosen yang kurang favorit. Nah, ini akan muncul. Tapi nanti tidak muncul di dosennya, Pak, gitu ya. Jadi nanti ini untuk unit saja agar tahu nih. Oh, ini loh punya penilaian dosen yang dilakukan oleh si mahasiswanya. Jadi kita bisa benar-benar tadi fungsi monitoring itu berjalan. Oh, ini dosennya banyak absennya ya. Wah, ini kok gini ya. Nah, itu ini bisa jadi teguran terhadap dosen dan lain sebagainya. Ini akan memunculkan ini data kuesioner gitu. Kalau kita bicara perkuliahan, saya pastikan insya Allah sama Pak, gitu ya. Mungkin nanti ada 1-2 step yang mungkin berbeda karena kalau kita bicara perkuliahan ya kita mengenal kurikulum, kita mengenal mata kuliah kan gitu ya, prasyarat mata kuliah, dan nanti di mata kuliah ada RPS gitu ya, untuk silabus perkuliahannya selama 1 semester dan lain sebagainya. Nah, saya itu biasanya kalau di kurikulum tuh nanti repotnya Pak, biasanya ketika pelaporan itu ada beberapa data yang duplikasi, double, terus istilahnya kodenya sama, namanya beda, kodenya
sama. Nah, itu ada aja biasanya temuan. Nah, itu nanti sebenarnya momentum sebenarnya ketika kita bicara implementasi sistem yang baru ini, nanti kita juga akan report. Ini loh Pak kondisi datanya. Ini mau dibuat kayak gimana gitu ya. Nah, itu. Karena yang sering terjadi itu kita bicara ini ya Pak ya, kita bicara mindset kurikulum, masing-masing operator tuh kadang beda-beda. Kadang operator bertanya pun ini yang sering dialami ya Pak sama beberapa operator. Kita tanya Mas, itu jawaban dari unit-unit ini beda-beda gitu. Prodi ini kaprodinya bilang ini, yang kaprodi ini begini. Nah, itu kita juga bingung gitu ya. Nah, akhirnya ada juga kita bicara kurikulum, itu bahkan ada Pak yang setiap tahun tuh menambahkan kurikulum baru gitu kan. Jadi kurikulum 2010, kurikulum 2011, kurikulum 2012 gitu kan. Padahal esensi dari mata kuliah nggak ada bedanya gitu ya. Nah, ini yang nanti akhirnya di pelaporan itu kurikulumnya banyak gitu Pak. Setiap mahasiswa baru punya kurikulum kan gitu. Nah, itu ada juga temuan kayak gitu. Sehingga ketika kita bicara kurikulum, kita juga harus samakan persepsinya. Gitu ya. Termasuk ada juga yang menggunakan multi kurikulum, ada yang menggunakan single kurikulum. Karena nanti baik single maupun yang multi kurikulum itu punya kebijaksanaan dari masing-masing ketika prosesnya berjalan. Gitu. Mungkin biasanya ada mahasiswa yang tidak lulus di kurikulum yang lama, ini gimana? Karena kurikulum yang lama ini sudah nggak aktif nih, gitu ya. Adanya kurikulum yang baru karena sudah di apa namanya, di istilahnya di nonaktifkan untuk yang kurikulum yang lama. Nah ini nanti masuknya di kebijakan dan lain sebagainya. Nah itu sih. Tapi kalau ditanya apakah salah menggunakan multi kurikulum, yang benar yang mana? Jawabannya nggak ada yang salah, keduanya diperbolehkan. Cuman tinggal nanti pelaksanaannya ada yang sedikit berbeda, begitu Bapak Ibu. Nah itu terus nanti di ruang kelas. Nah ini Pak nanti di jadwal dan presensi. Nah, Pak Rektor nanti mungkin kalau butuh TV di dekat meja kerjanya, nah gitu ya bisa monitoring yang hadir, yang terjadwal untuk perkuliahan kelas hari ini siapa saja, dosennya siapa saja, nanti jangan kita monitoring. Yang jadwal terus terganti, diganti, nah ini juga tahu semua. Sampai nanti ada bimbingan proposal tugas akhir, yudisium, dan lain sebagainya. Sampai nanti kepada cetak SKPI ya Bapak Ibu. Nah ini. Nah ini contoh cetak SKPI. Nah, format data SKPI-nya. Jadi sekarang untuk lulusan ini tidak hanya mendapat SKPI, tidak hanya mendapat ijazah, tapi juga mendapat SKPI. Gitu. Oke, so Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, monggo. Silakan dari Pak Bayu. Ini ada Pak TOTUFAI. Oke, mungkin Pak Bayu dulu mungkin. Assalamualaikum. Sebelumnya, Pak. Ya, silakan Pak. Ini saya mau menanyakan tentang teknisnya. Di web ini, apakah kita bisa melakukan backup manual? Dalam artian seperti misal data yang sudah dimasukkan, kita backup atau ekspor berupa bentuk Excel. Karena kan kalau mengandalkan web kan kendalanya banyak tuh Pak, apalagi terutama internet. Satu, dan kedua, apakah kita ketika masukkan data itu bisa import beberapa data seperti kelas atau nilai import Excel karena di aplikasi sebelumnya yang pernah kita pakai dari keperawatan itu kita masukkannya harus via web. Jadi kesusahannya kalau tidak ada sambungan internet itu tidak bisa masukkan data. Gitu. Terima kasih.
Oke, baik Pak. Jadi karena ini adalah layanan ya, maksudnya apakah ada backup kalau kita mau manual gitu ya Pak Bayu ya. Jadi nanti jangan khawatir Pak, karena kita sudah pastikan juga untuk SLA layanan siakatnya ini. Jadi nanti bisa dipastikan servernya akan online 7x24 jam. Nah untuk servernya kita juga sudah memilih partner yang sudah teruji ya kita dengan AWS untuk VPS-nya. Jadi insya Allah nanti aplikasi online terus. Begitu. Tinggal nanti ketika bicara mungkin di daerah sekitar Bondowoso ada gangguan internet, nah ini case yang berbeda gitu ya. Nah itu karena ini sangat tergantungan dengan internet, ya minimal di handphonenya ada paketan data itu sudah sangat cukup sebenarnya. Gitu. Nah kalau terkait dengan data, sebenarnya juga tim IT juga nanti difasilitasi ada data backup. Jadi data backup ini lebih kepada ini ya otoritasi dari IT ketika mau membackup datanya secara mandiri itu pun juga bisa dilakukan. Begitu Pak Bayu. Jadi insya Allah nanti terkait dengan operasional gitu ya. Nah itu nanti cukup gitu ya untuk menggunakan paket data sebenarnya. Nah kalau dari sisi server insya Allah tidak perlu dikhawatirkan karena itu juga sudah kami jaminkan gitu. Begitu Pak Bayu ya. Oke, siap. Sudah terjawab Pak Bayu? Iya, benar. Terus Oke. itu, Mas, kita bisa nggak import data tapi dari Excel? Oh ya, untuk beberapa part itu bisa Pak, contoh nilai gitu ya. Nah kalau di kelas dan lain sebagainya itu juga ada salin kelas, salin materi itu bisa dilakukan gitu ya. Dan yang saya pastikan nanti di proses peralihan ya dari jika nanti gitu ya kita bisa berkolaborasi, amin gitu ya. Nah nanti kita akan melewati proses migrasi data Pak Bayu. Jadi proses migrasi data itu nanti dari existing sistem sebelumnya itu nanti beralih pada sistem yang baru ini nanti benar-benar teman-teman ketika login ke aplikasi ini dengan data yang terakhir gitu. Nah ini kalau boleh tahu juga Pak, existing di sistem Unibo ini menggunakan apa nih Pak? Atau mungkin dikembangkan tim IT atau sebenarnya sudah kerjasama juga dengan vendor gitu? Ini mungkin bisa diinfo juga. Kalau yang sistem di Unibo, kan kita kan entry-nya kan di feedernya itu, Mas Adi. Jadi sebagian sudah memakai local host ya, pakai seperti di keperawatan itu ada sistem tersendiri. Sehingga ini yang kita maksud tadi tidak sinkron. Tidak sinkron ketika input data semuanya dialihkan ke feeder sehingga ada kendala apa kurang titik kurang apa sehingga yang di feeder ini yang karena sudah terinput terlapor di PDDikti ketika tidak sama ini kan jadi masalah akhirnya ketika tidak menyatu sistem data yang menyatu. Jadi gitu Mas. Ya baik Pak. Jadi kalau saat ini langsung direct ke feeder ya Pak ya? Iya benar. Iya benar. Kecuali yang keperawatan, prodi keperawatan itu ada sistem tersendiri pendataannya. Sehingga ketika kita menginput tidak nyinkron kan antara sistem yang di prodi ini tidak nyinkron kepada feeder. Sehingga kita juga manual dulu kemudian diinput di feeder ketika ada kesalahan. Nah, ini yang membuat tidak sama data antara satu dengan yang lain. Semisal tidak titiknya kurang atau penambahan angka ini sehingga tidak sama. Gitu. Tapi sebagian Mas Adit, sebagian hanya 1-2 gitu aja. Tapi kan fatal kan, tapi kan fatal ketika di akhir gitu. Siap Pak. Oke. Baik, informasi yang menarik. Oke, sekaligus ini ada pertanyaan dari TU FAI.
Ini terkait dengan Edlink ya. Jadi nanti untuk Edlink pasti nanti ada panduannya Ibu, begitu ya. Baik itu video maupun user guide itu ada. Terus oke, berita kampus dan Edlink ini. Ya, insya Allah nanti akan masuk juga Bu di platform mobile-nya gitu ya. Karena nanti platform mobile Edlink maupun Siakat itu nanti jadi satu. Sehingga informasi yang di Edlink, informasi yang di Siakat itu akan nyampe kepada mahasiswa. Gitu. Insya Allah itu sudah terjawab. Gitu ya. Terus apakah efeknya jika kelas dilakukan sinkron ulang kembali? Gitu. Nah ini yang perlu di cross check lagi. Apakah kenapa kok disinkron ulang? Apakah tiba-tiba hilang gitu ya? Dan lain sebagainya. Kalau disinkron ulang nanti ini ya apa namanya datanya bisa jadi terrefresh Bu, gitu. Bisa terrefresh. Nah itu nanti butuh pengecekan ya terkait dengan apakah melakukan sinkronisasi ulang ini kenapa dengan entah itu kelasnya tiba-tiba hilang atau apa. Nah itu nanti bisa dikonfirmasi dulu. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ini karena saya juga melihat jam, ini jam 12. Ini biasanya teman-teman sudah mulai ini ya, sudah mulai masuk istirahat ini. Kita tidak enak kalau terlalu lama. Gimana, mungkin ada pertanyaan Pak Rektor? Ya, mungkin coba Pak. Oke, Pak Eko. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak. Kalau seperti rencana pengembangan prodi ataupun universitas itu apakah juga sudah ada di dalam aplikasi ini Pak? Yang pertama, yang kedua tentang kurikulum tadi sebaiknya ada peninjauan kurikulum setiap tahun Pak ya. Terus yang apakah aturan yang boleh dirubah itu apakah mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah pilihan, ataukah termasuk silabus itu apakah kita silabus apakah diberi hak dosen untuk menyesuaikan dengan tuntutan industri. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke. Baik, saya coba jawab dari yang terakhir ya Pak ya. Terkait dengan peran serta dosen dan evaluasi kurikulum gitu ya. Jadi kalau kita bicara kurikulum begitu Pak ya, memang idealnya itu kan setiap 4 tahun sekali dievaluasi. Kenapa harus nunggu 4 tahun gitu ya? Karena ya nunggu lulusan kan gitu Pak. Gimana nih lulusan ini apakah bisa cepat? Maka itu di data tracer itu harus kita bisa dapatkan gitu kan. Nah, ini kan menjadi sebuah alur yang saling berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita pendataan data tracer aja sulit, gimana kita mengukur kurikulum kita apakah sudah sesuai? Walaupun mungkin biasanya di tahap evaluasi itu mengundang juga industri kan gitu ya. Ini gimana nih, apa yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tapi tidak cukup dengan itu, tapi ya kita harus juga punya daya dukung. Benar nggak alumni kita itu bisa banyak yang cepat bekerja atau lanjut studi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus ketika bicara tadi ya Bapak Ibu, Pak Eko, terkait dengan data atau mata kuliah, memang di mata kuliah itu harus, ini kan selalu dipertanyakan ketika asesmen gitu ya, apakah prodi melibatkan dosen penanggung jawab mata kuliah dalam melakukan ini ya setting, baik itu men-set RPS gitu ya, capaian pembelajaran, JPL, JPMK. Nah, itu kan. Ini nanti ada di detail rincian per mata kuliah Bapak Ibu. Jadi ini jawabannya ya wajib gitu ya menghadirkan dosen penanggung jawab untuk bisa berkoordinasi ya. Kira-kira gimana nih mata kuliah yang sesuai dengan dari kurikulum yang saat ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya satu siklus Pak Eko gitu ya, dari evaluasi industri, terus evaluasi terhadap lulusan, nah, baru nanti masuknya di penyesuaian di RPS, penyusunan RPS dan lain sebagainya. Nah, ini juga disclaimer Bapak Ibu, RPS ini nanti akan menjadi pelaporan salah satu yang dilaporkan dan menjadi wajib mandatori gitu ya.
dari JBL Prodi, JBMK, diskusinya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu Pak Eko Sumarjono. Kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi, mohon maaf Pak, bisa dibantu. Mengenai misalnya rencana pengembangan prodi ataupun rencana pengembangan universitas, apakah sudah termasuk di dalam aplikasi yang Bapak maksudkan? Oke, nah ini yang coba saya konfirmasi agar sama ya Pak. Ini rencana pengembangan prodi dan universitas ini gimana yang dimaksud Pak? Mohon maaf. Misalnya akan ada pengembangan dalam waktu 4 tahun lagi atau sekian secara bertahap jangka pendek maupun jangka panjangnya itu. Oke, baik. Jadi insya Allah Pak, untuk aplikasi ini kita sifatnya adalah dinamis. Jadi ketika nanti ada penyesuaian, entah itu usulan-usulan dari masing-masing prodi agar mendukung proses administrasi yang ada di sana, gitu ya Pak ya. Kita sangat open, gitu ya. Dan itu pun nanti kita akan support juga dalam proses pelayanan ini. Gitu. Terus terkait dengan nanti ketika di tengah waktu ada peralihan bentuk, gitu ya, atau mungkin menambah prodi baru atau fakultas baru, ya tidak ada masalah Pak. Nanti kita akan support untuk itu. Dan dari sisi akreditasi, kita pun juga sudah fasilitasi dengan pentertibkan ya, istilahnya pentertiban terhadap pendataan, sehingga nanti data ini menjadi data yang valid untuk kita bisa olah dalam proses persiapan akreditasi. Dari akreditasi plot. Itu Pak, insya Allah tinggal kita bicara, ayo komitmen dari Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama gitu ya membangun Universitas Bondowoso agar berdikari lagi gitu ya, berada di puncak kejayaan lagi begitu ya Pak Rektor. Ini semangatnya Pak Rektor ini. Itu karena kalau ditanya saya Bima 18 tahun apakah sukses semua implementasi, tidak ya, ada juga beberapa kampus yang gagal kita bantu gitu ya. Dan kalau ditanya apa salah satu indikator kita bisa sukses implementasi, yang pertama ini dukungan pimpinan, yang kedua adalah komitmen. Itu saja dua hal yang selalu saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi insight juga menarik sehingga nanti teman-teman kita bisa bersama-sama ya gotong royong untuk kita mau belajar lagi gitu ya, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah solusi dari yang diharapkan di Universitas Bondowoso. Saya kira itu Bapak Ibu. Gitu ya Pak Eko, insya Allah. Terima kasih sudah terjawab Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Pak Rektor. Dari kami cukup Pak. Mungkin dari yang lainnya Pak. Oke, silakan dari Bapak Ibu yang lain. Oke. Ini sudah cukup Bapak Ibu, gimana? Perlu ngopi nih. Perlu coffee break gitu. Oke, baik. Insya Allah itu Bapak Ibu, kayaknya ini sudah cukup. Nanti kita bisa sambung silaturahim di WA begitu Pak Rektor. Siap Mas Adit, siap. Oke, siap. Kami Insya tunggu. Allah, Insya Allah itu Bapak Ibu ini ya terkait dengan pertemuan hari ini, dan saya sangat senang sekali atensinya dari awal sampai akhir. Dan ini semoga nanti menjadi dampak yang baik ya untuk Unibo ke depannya. Amin, amin. Oke, insya Allah itu dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Iis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adit. Wah, seru sekali nih ya Bapak Ibu ya diskusinya. Sampai nggak terasa udah waktunya makan siang nih. Oke, mungkin sementara itu dulu Pak Arifin dari pembahasan tadi. Kalau misalnya ada terkait hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, nanti bisa ditanyakan atau disambung melalui WA group nantinya Pak Arif.
Dan nanti akan saya share juga Pak Arif terkait demo aplikasi Zakat Cloud yang dijelaskan tadi oleh Mas Adit untuk bisa Pak Arifin dan juga rekan-rekan lainnya nih dari Unibo untuk mencoba atau mengeksplor lebih kembali. Dan nanti ketika mengeksplor, kalau saya ada yang ditanyakan atau yang ada didiskusikan, silakan disampaikan melalui WA Group nantinya. Itu Mas Adit dan Pak Arifin serta rekan-rekan dari Unibo. Saya kembalikan lagi ke Mas Adit. Oke, baik, kita tutup saja pertemuan hari ini. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Adit. Sehat selalu. Oke, sami-sami Pak Rektor. Mangga Ibu. Monggo. Menarik loh Pak Rektor ini Pak Rektor. Oke, mohon maaf Ibu, saya close ininya. Monggo. Oke, monggo Ibu, Bapak.